Ini yang saya tunggu-tunggu nih, ditunggu-tunggu juga oleh para jurnalis laki-laki di luar sana gitu. Menghadirkan seseorang yang fenomenal gitu. Siapakah dia? Siapakah? Inilah dia. Aziz Maulana atau apa namamu? Abdul Aziz Maulana, Bang, nama panjangnya. Coba kenalkan diri dulu. Oke, perkenalkan pembaca setia Batam Pos, nama saya Aziz Maulana, biasa dipanggil. Reporter di? Reporter, saya ngepostnya di Polda Kepri dan sekitaran Nongsa. Gitu. Iya. Nah, berhubung dengan kaleidoskopnya Batam Pos, kita membahas perdeksnya nih Aziz ini di kriminal yang postnya di Polda Kepri. Nah, Bang Aziz, kira-kira, bukan kira-kira ini, karena sudah pastilah ya jumlah kasusnya ya. Betul. Berapa sih jumlah kasus yang ditangani Polda Kepri dalam setahun ini, Bang Aziz? Yang ditangani? Tadi ya? Iya. Tadi itu press release-nya ya? Press release dan sudah merangkum semuanya, ada tren penegakan hukum tindak pidana. Suaranya agak jangan bergetar-getar. Oke. Kok kayak grogi gitu kan. Iya. Ada 3.437 kasus, naik 28 kasus dari tahun sebelumnya. Dengan jumlah penyelesaian itu ada 2.083 kasus, turun 269 kasus dari tahun sebelumnya. Turun ya. Ya. Nah, kasus paling menonjol apa aja, Bang Aziz? Banyak sih, kalau dirangkumnya saya catat tadi ada 6 kasus menonjol. Itu ada pertama dari jajaran Ditreskrimsus, itu ada di awal tahun 2023 itu ada pengungkapan penambangan timah ilegal di Lingga. Itu ada 5 tersangka yang diamankan. Terus waktu itu juga lagi naik-naiknya sertifikat vaksin, namun di sini ada oknum yang memanfaatkan itu. Itu kasus itu kemarin ya? Betul, dengan secara ilegal. Dan kemudian ada yang hangat juga, itu awal-awal itu ada 1.200 karung balpres dan pakaian bekas yang diimpor langsung dari Singapura. Yang kemarin lagi gencar-gencarnya ya, nangani ya. balpres, tapi ya gitulah ya. Ya. Dan kemudian yang menarik lagi ada kasus yang melibatkan antar dua negara ini, Bang. Antar dua negara? Ya, itu ada Cina dengan Polda Kepri, Polisian Cina dan Polda Kepri. Ini joint investigation? Iya, joint operation bisa dibilang. Itu kasusnya apa? Itu kasus love scamming. Love scamming? Iya, banyak warga negara Tiongkok di sana, ada puluhan, dan pengembang. Itu penipuan online ya? Iya, penipuan berkedok asmara. Wow. Untuk orang pria-pria. Kenapa Kok kayak gimana soal asmara, pria kesepian? Kok kayak ini? Kok nggak kesepian kan? Kesepian pasti, Bang. Masih sama dia kan? Enggak. Udah. Oke, lanjut Dis. Dan seluruh tersangka itu sudah dipulangkan ke negara asal untuk melanjutkan proses hukum yang akan diterimanya di negara asalnya. Berarti sudah kembali. Betul. Jadi tidak ada lagi yang menemani pria-pria kesepian lagi ya. Ya, siap. Ini juga prestasi juga bagi Polda Kepri. Dan kemudian Ditres Narkoba itu mengungkap kasus jenis baru nih, narkoba. Narkoba? Ya, itu Happy Water. Happy Water? Ya. Macam mana itu bentuknya? Ya, itu seperti alat hisap biasa, tapi menimbulkan euforia tersendiri. Euforia tersendiri? Iya, itu biasa itu ditemukan di klub-klub malam atau hiburan malam seperti itu. Dan itu sudah familiar, itu seperti di negara Thailand, di Malaysia itu udah familiar. Di Batam baru? Baru ditemukan kemarin. Baru ditemukan. Bentuknya kayak pil atau gimana sih, Jis? Kayak air aja? Air aja. Dia Happy Water. Kau udah pernah coba belum? Oh, alhamdulillah belum, Bang. Alhamdulillah. Aku bilang kau udah coba juga itu. Oke. Nah, kasusnya lain apa? Ditreskrimum Polda Kepri itu mengungkap kasus TPPO, PMI ilegal, itu jumlah 102 tersangka. 102 tersangka. Iya. TPPO. Iya, dari 114 kasus. 114 kasus. Iya, meningkat 43 kasus dari tahun 2022. Itu kebanyakan kayak gimana sih kasusnya? Boleh ceritain sedikit nggak sih? Iya, pada umumnya PMI ilegal ini selalu diiming-imingi dan berbagai modus, mulai dari media sosial, dari mulut ke mulut, dari kampung halaman, itu menjanjikan tempat kerja di luar negeri seperti Malaysia, Kamboja. Tapi ternyata legal ya? Ilegal. Ilegal. Dan banyak pengungkapan ini dari penyelidikan dan penyidikan terus.
Lokasinya juga beragam, terutama seperti pelabuhan yang ada di Kota Batam, pelabuhan internasional, gitu. Oh, oke. Nah, boleh jelasin nggak sih Jis ke pembaca Batam Post, ada kejadian-kejadian menarik atau kasus-kasus menarik nggak sih yang ditangani Polda Kepri itu apa aja sih? Boleh jelasin beberapa saja. Oh, Yang mungkin selama 2023 ini kasus gede, kasus besar yang ditangani oleh Polda Kepri. kalau pribadi ya, kalau hasil dari kemarin liputan di lapangan, Hmm? yang ngikutin betul dari awal itu kemarin kasus love scamming. Low scamming itu ya? Itu lokasinya juga di Katanya kok sampai bermalam ya di betul, TKP? Bang, betul. Itu sampai dari jam berapa menunggunya itu? Itu dari sore sebenarnya, dari jam 3 Sampai jam? sampai jam setengah 1. Setengah 1 pagi? Ya. Nungguin penggerebekan itu? Iya, sebetulnya polisi sudah masuk di area tersebut, namun karena ada pemeriksaan, penyelidikan di dalam, Jadi jurnalis tidak boleh masuk sampai ke dalam? betul, Masih hanya menunggu. boleh mengambil gambar saja, visual dari luar. Nah, begitu masuk ke dalam, bagaimana sih kondisi di TKP? Oh, di TKP itu saya kira itu ada server semacam server gitu. Di situ banyak warga negara Tiongkok yang bekerja di situ. Mereka difasilitasi, ada mes, ada unit komputer, ada tempat tidur segala macam. Jadi mereka tuh semua sudah difasilitasi gitu. Oh, hidup di sana ya? Hidup di sana. Tapi kerjanya adalah untuk menipu. Iya, Orang Indonesia yang ditipu dia? kebanyakan sih dari luar negeri. Luar negeri? Iya, tidak ada korban Tiongkok dari, khususnya? Karena mereka Tiongkok, berarti mereka love scamming-nya orang Tiongkok. Betul. Tapi berlokasi di Batam. Oh. Ada beberapa lokasi juga yang dijadikan itu seperti di Sungai Panas, di pertokoan, dan juga salah satu hotel di daerah Batu Ampar. Oke. Nah, Jis, selain itu kasus menarik lainnya apa lagi nih, Jis? Kasus korupsi mungkin, Bang? Yang mana itu? Banyak sih kemarin itu. Coba satu aja, ini satu aja. Yang kau ikuti dari awal itu yang mana? Itu kasus korupsi Natuna yang soal dana hibah KONI yang disalahgunakan oleh Ketua KONI pada masa itu. Oke. Dan ini sudah tahap 2? Sudah tahap 2, sudah pemberkasan juga, tinggal menunggu sidang. Oke. Sip, makasih banyak Jis. Ini berarti ada banyak peningkatan kasus ya, kasus PMI juga. Korupsi katanya ada 11 kasus ya? Iya, 11 kasus dengan 16 tersangka. 16 tersangka dengan 43 miliar kerugian negara ya. Yang ada berapa puluh juta yang bisa diselamatkan, cuman? Itu kalau aset negara yang berhasil diselamatkan itu sekitar 3 miliar lebih. 3 miliar lebih yang bisa diselamatkan aset negara. Nah, itu aja nih. Wajah Batam Post, bincang-bincang saya bersama Aziz, dan nantikan kaleidoskop kami di selanjutnya. Mungkin kemana ya nanti? Mungkin bisa ke soal penanganan kasus di Polresta atau di tempat lain atau becuka. Iya. Selamat sore dan salam redaksi.